Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk pembacaan book reading kita Tauhid Al-Mufadhal. Kita akan masuk pada bagian bercampurnya impian antara yang benar dan yang bohong. Kemudian juga kita akan nyambung lagi ke beberapa halaman, yaitu tentang keperluan manusia. Baik, kita akan awali ini masih mufadhal. Wahai mufadhal, perhatikanlah mengenai mimpi. Bagaimana pengaturannya? Di dalam mimpi tercampur antara yang benar dan yang bohong. Karena kalau semua mimpi itu benar, maka semua manusia adalah nabi. Dan kalau semua mimpi itu bohong, maka tidaklah manfaatnya, melainkan semata-mata kesia-siaan yang tidak bermanfaat. Maka dijadikanlah mimpi itu kadang-kadang benar, sehingga manusia dapat mengambil manfaat bagi kemaslahatan dengan mengambil petunjuk darinya dan bahaya yang diwaspadainya. Dan kebanyakannya adalah bohong, agar ia tidak selalu bersandar padanya. Oke, terkait dengan impian antara yang benar dan yang bohong itu, kita ketahui bahwa para Nabiullah alaihi salam, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah juga diberi mimpi, dan mimpinya memang benar terkait dengan bintang bulan, kemudian juga tentang sapi yang dimakan dan sebagainya. Itu benar karena sebagai nubuat, sebagai informasi dari Tuhan ilahi. Tapi kemudian mimpi itu harusnya ditafsirkan, dipahami, diberi penjelasan terkait itu, agar mimpi itu menjadi benar-benar kita ketahui maknanya, dan harus diberi penjelasan, dikorelasikan dengan kehidupan. Nah, seperti para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pada dasarnya awal-awalnya juga mendapat wahyu itu dalam bentuk mimpi, dan mimpi itulah yang kemudian menguatkannya, termasuk juga Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi yang tentang proses penyembelihan Ismail itu, yang kemudian dibenarkan dan kemudian berupaya untuk diwujudkan, kemudian nanti dalam sesi berikutnya adalah digantikan dengan domba yang besar itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa mimpi itu bisa dikatakan sebagai benar untuk para nabi. Dengan ciri-ciri para nabi ya sudah jelas ya, ada tandanya. Kalau Rasulullah kan ada khotamnya di sebelah kanan, kemudian beliau termasuk yang berakhlak, kemudian dipilih oleh Tuhan dari manusia-manusia yang lainnya, yang terpilih, yang teristimewa, kemudian juga mempunyai bukti mukjizat, kemudian juga mendapatkan wahyu berupa perkataan ilahi yang kemudian menjadi ajaran dan sebagainya. Tapi yang banyak juga kita ketemukan di Indonesia, misalkan mereka-mereka yang mengaku bermimpi, mendapatkan wahyu, kemudian diajarkan pada yang lain dan sebagainya, sehingga ada pengikut yang tersesatkan dan sebagainya. Kita misalkan pernah dengar Lia Aminuddin, kelompok Lia Aminuddin, kemudian Al-Qiyadah Islamiyah itu yang seorang laki-laki yang di Bogor kemudian mengaku sebagai nabi dan sebagainya. Bisa saja mengaku-ngaku sebagai nabi, tapi harus ada pembuktiannya, yaitu satu, bahwa dari segi dzurriyyatnya dia harus nyambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyambung kepada para nabi terdahulu, karena harus satu garis. Kemudian juga ada bukti khatam, bukti yang tanda-tanda kenabian yang ada pada tubuhnya. Kemudian dari perilakunya juga harus bersih, suci, berakhlak gitu. Dan juga dia yang terakhir adalah dia harus punya mukjizat yang dibawa. Terus juga dan juga dia punya kemampuan untuk visioner ke depan. Dan mungkin banyak lah tanda-tanda kenabian dan sebagainya, tapi itu hanya beberapa hal yang bisa disampaikan. Baik, kita akan lanjutkan lagi kepada halaman 47. Segala sesuatu diciptakan untuk keperluan manusia. Wahai mufadhal, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang engkau lihat ada, tersedia di alam ini bagi keperluan manusia. Tanah untuk membuat bangunan, besi untuk industri, kayu untuk membuat kapal dan sebagainya, batu untuk alat penggilingan dan sebagainya, biji-bijian, buah-buahan dan daging untuk makanan.
Bumbu untuk kelezatan, obat untuk kesehatan, binatang tunggangan untuk pengangkutan, kayu bakar untuk pembakaran, arang untuk pemanasan, pasir untuk lantai, dan banyak lagi yang tidak terhitung jumlahnya. Tidakkah engkau perhatikan kalau seseorang memasuki rumah lalu membuka lemari yang dipenuhi segala sesuatu yang diperlukannya dan melihat semua itu dikumpulkan dan disediakan untuk kehidupannya? Apakah mungkin hal ini terjadi dengan sendirinya dan tanpa kesengajaan? Maka bagaimana seseorang dapat mengatakan bahwa alam ini dan segala sesuatu tersedia di dalamnya terjadi secara alam? Ini sebagai argumen terkait dengan penolakan dari seorang Dahriyun, yaitu Ibnu Abi al-Auja'i, yang berinteraksi, yang berdiskusi dengan Mufadol terkait dengan bahwa menurut Ibnu Auja'i bahwa alam semesta ini hadir dengan sendirinya, tidak diciptakan. Dan ini argumen yang disampaikan oleh Imam Ja'far as-Shadiq untuk menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin alam semesta ini terlahir dengan sendirinya, dengan segala keanekaragaman dan dengan segala kelengkapannya bagi manusia. Pasti dihadirkan, diadakan oleh yang maha hadir, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Mufadol, perhatikanlah segala sesuatu yang diciptakan bagi keperluan manusia dan keteraturan di dalamnya. Untuknya diciptakan biji-bijian untuk makanannya dan diberinya kemampuan untuk menggiling, menjadikan tepung, dan mengolahnya menjadi roti. Diciptakan untuknya kapas untuk pakaiannya dan diberinya pada kemampuan untuk memetik, memintal, dan menenunnya. Diciptakan baginya pohon dan diberi kemampuan untuk menanamnya, mengairinya, dan mengolahnya. Diciptakannya untuknya obat-obatan untuk kesehatannya, maka diperintahkan untuk mengumpulkannya, mencampurnya, dan mengolahnya. Demikian pula engkau dapat dapati benda-benda lain yang seperti itu. Perhatikanlah bagaimana dicukupkan penciptaan ini yang tidak ada padanya tipuan. Tiap-tiap sesuatu dibiarkan untuk dicari dan diolah menjadi sesuatu yang mendatangkan manfaat. Karena kalau dicukupkan semuanya hingga tak ada sesuatu yang harus dikerjakan dan diolah, maka bumi ini akan dipenuhi dengan keburukan. Dan hal itu akan menyebabkan ia mengambil segala sesuatu, segala hal yang dapat merusak dari dirinya. Kalau dicukupkan bagi manusia seluruh yang mereka butuhkan, niscaya mereka tidak akan menikmati kehidupan dan tidak mendapatkan kelezatan. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kalau seseorang datang pada suatu kaum, lalu segera disajikan seluruh apa yang ia perlukan berupa makanan, minuman, dan pelayanan, maka ia akan merasa bosan dan dirinya akan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Maka bagaimana kalau sepanjang umurnya dicukupi segala kebutuhannya? Di antara keindahan pengaturan dalam segala hal yang diciptakan untuk manusia, dijadikan baginya dorongan untuk bekerja agar tidak merasa bosan dan supaya tidak mengambil apa yang tidak layak diambil dan tidak baik untuk diambil. Dari sini kita bisa memahami bahwa kalau kita diserba ada, kalau segala sesuatu dicukupi dan tidak kita ambil dengan proses untuk mengolah, merawat, kemudian memproses menjadi sesuatu yang baru lagi dari alam semesta ini, maka akan timbul kebosanan. Misalkan kalau mau makan tinggal makan, dan minum tinggal minum, dan sebagainya. Tiap hari aja seperti itu, maka kita akan mengalami kebosanan. Maka karena itulah kita diberi semacam rasa, semacam daya upaya untuk ikhtiar untuk memproses. Misalkan dari pohon berubah menjadi bangunan karena ambil kayunya, dipotong-potong dan sebagainya, kemudian didirikan bangunan. Kemudian dari tumbuhan itu nanti ada pohon kapas, dari kapas itu kemudian diproses, menenun, mengolah, kemudian jadi pakaian dan sebagainya. Nah, proses-proses untuk berikhtiar itulah yang sebetulnya yang membuat kita menjadi lebih hidup.
Misalkan kalau kita sakit, kemudian kalau kita terus sehat terus, itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin gitu. Maka harus ada yang sakitnya, karena dengan sakitnya kita akan memelihara diri kita, mengobati, merawat, dan menjaga bagaimana supaya sehat dan sebagainya. Di bagian akhir, di antara keindahan pengaturan dalam segala hal yang diciptakan untuk manusia, dijadikan baginya dorongan untuk bekerja agar tidak merasa bosan, dan supaya tidak mengambil apa yang tidak layak diambil dan tidak baik untuk diambil. Jadi dengan dorongan untuk bekerja, dorongan untuk memilih, mengkaji, kemudian menentukan dan mengolah dan menghasilkan, melakukan inovasi pada produk demi produk yang kemudian menghasilkan sesuatu baru, itu adalah supaya kita terlihat sebagai manusia yang berikhtiar, kemudian juga kita bisa mengambil apa yang layak diambil dan tidak mengambil apa yang tidak layak begitu. Jadi ada kemampuan untuk memilah, memilih, dan juga menetapkan. Nah, inilah manusia yang sesungguhnya dengan akal sehatnya, dengan mimpi, dengan capaian-capaiannya, dengan segala sesuatu yang terkait dengan alam semesta ini, menjadi tahu bahwa berdasarkan oleh Allah Ta'ala kita diberi kemampuan, diberi amanah untuk mengelola, untuk memelihara dan melestarikan, mengembangkan dunia ini dengan sebaik-baiknya, tentu saja dengan ridho Allah Ta'ala sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.